Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mengenai hutang piutang, gadai, dan hiwalah. Sebelumnya silakan dipersiapkan buku LKS kalian sambil menyimak video ini. Pengertian hutang piutang yaitu secara istilah artinya menyerahkan suatu benda atau uang kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan atau dibayar kembali dengan nilai yang sama dan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan hukum asal muasal piutang yaitu mubah atau boleh. Adapun syarat dan rukun hutang piutang yaitu ada 3. Yang pertama akad. Akad itu suatu perjanjian. Yang kedua orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Dan yang ketiga uang atau barang yang dipiutangkan. Adapun ketentuan hutang piutang yaitu yang pertama dianjurkan ketika hutang piutang itu untuk ditulis atau ada saksinya dipersaksikan. Dan yang kedua yaitu dilarang mengambil riba atau keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang, itu ada ketentuannya. Dan yang ketiga, ketika kita berhutang harus dilakukan dengan niat baik dan akan segera melunasinya. Apabila kita sudah memiliki untuk membayar kembali, maka harus segera dibayar kembali atau dilunasi. Dan selanjutnya yaitu melunasi hutang dengan cara yang baik, artinya tidak menyakiti orang yang telah memberikan hutang. Sedangkan yang kedua yaitu gadai atau bok. Gadai itu menyerahkan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Sedangkan bok itu yaitu barang jaminan atau bisa disebut dengan ar-rahnu. Jadi bird atau ar-rahnu itu bisa diminta kembali oleh orang yang berhutang apabila hutangnya telah dilunasi berdasar kesepakatan bila waktu pembayaran ditentukan tiba. Adapun syarat dan rukun gadai, ada 3 syarat dan rukun gadai yaitu yang pertama orang yang melakukan akad yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Jadi yang melakukan perjanjian itu yang gadai sama yang menggadaikan. Jadi yang kedua yaitu barang yang digadaikan dan yang dijadikan jaminan. Dan yang ketiga sigot atau perjanjian gadai. Adapun syarat-syarat gadai itu kedua belah pihak adalah orang-orang yang sah melakukan tindakan hukum seperti dalam jual beli, artinya bukan orang gila atau bukan anak kecil yang tidak sah melakukan penggadaian. Yang kedua yaitu barang yang digadaikan adalah sesuatu yang segera dapat diterima atau dikuasai oleh yang menerima gadai. Dan yang ketiga, memenuhi ketentuan administrasi apabila akad dilakukan dengan penggadaian yang dikelola oleh pemerintah. Sedangkan yang ketiga yaitu hiwalah. Hiwalah itu perpindahan hutang. Jadi suatu perpindahan atau pengalihan hutang dari orang pertama lalu diserahkan kepada orang kedua disebabkan orang kedua ini mempunyai hutang kepada orang pertama. Jadi hukum hiwalah ini sebenarnya boleh selama tidak merugikan salah satu pihak atau tidak ada unsur penipuan. Sedangkan rukun hiwalah yaitu orang yang berhutang atau disebut muhil dan orang yang berpiutang yang disebut muhal. Dan yang ketiga orang yang mendapat tanggung jawab membayar hutang atau muhal alaih. Dan yang keempat utang muhil kepada muhal. Yang kelima akad atau ijab qabul. Sedangkan syarat hiwalah yang pertama kerelaan orang yang mengalihkan hutang. Yang kedua persetujuan orang yang berpiutang. Dan yang ketiga keadaan utang yang dipindahkan itu sudah tetap menjadi tanggungan. Berdasarkan dari akad, segi akad hiwalah itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama hiwalah al-muqayyadah atau artinya pemindahan bersyarat. Jadi
pengalihan sebagai ganti pembayaran hutang orang pertama kepada orang kedua. Yang kedua yaitu hiwalah al-mutlaqah, artinya pemindahan mutlak. Jadi pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran pihak pertama kepada pihak kedua. Selanjutnya yaitu masa berakhirnya hiwalah. Jadi akad hiwalah itu dianggap berakhir jika salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. Yang kedua, muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alaih. Dan yang ketiga, jika muhal meninggal dunia, maka muhal alaih wajib membayarkan hutangnya. Dan yang terakhir, muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban hutang yang dialihkan. Itu tadi sedikit penjelasan tentang hiwalah, gadai, serta hutang piutang. Selanjutnya ada latihan soal, silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian dikumpulkan pada guru mapel kalian. Apabila ada yang masih bingung, nanti bisa mencari di literatur, bisa internet, atau buku LKS kalian. Demikianlah tadi, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.